Aku Aulia Mawardika dan kali ini aku lagi ada di kota Surabaya. Aku mau ngajakin kalian untuk berkunjung ke salah satu garda terdepan penjaga kesehatan hewan ternak yang ada di Indonesia. Tempat apakah itu? Nanti kalian akan tahu, tapi sebelumnya karena kita lagi ada di kota Surabaya, jadi kita jalan-jalan dulu. Hari ini aku mau mengajak kamu bertualang ke sebuah tempat yang gak mainstream, yaitu ke perusahaan penghasil vaksin yang bernama Pusvetma atau Pusat Veteriner Farma yang ada di pusat kota ini, Surabaya. Tapi sebelumnya kamu harus tahu nih, di Surabaya ada banyak banget tempat yang bisa kamu kunjungi. Kulinernya juga gak kalah enak. Tapi aku nggak mau ngajakin kalian ke semua tempat itu. Aku cuma mau ngajakin kalian ke salah satu kuliner favorit aku. Nah ini nih yang aku maksud. Namanya Sate Kelopo. Lokasinya ada di pusat kota Surabaya. Kalau mau ke sini tinggal maps pasti ketemu. Tempat ini sangat terkenal. Selain rasanya enak, harganya juga ramah di kantong. Kali ini aku udah ada di Sate Ondomohen, Sate Kelopo khas Surabaya, dan aku langsung cobain. Ini sate daging campur lemak. Enak banget. Ada keloponya sesuai dengan namanya, kenapa namanya Sate Kelopo, dan kita akan campurin keloponya. Enak banget guys. Yaudah kalau gitu aku makan dulu ya. Hari pertama di Surabaya, setelah kita keliling ngelihat bagaimana indahnya kota Surabaya, dan barusan juga kita nyobain salah satu kuliner yang wajib banget dicobain kalau ke Surabaya. Hari ini mau pulang, dan jangan lupa besok terus ikutin kegiatan aku karena besok aku akan jalan-jalan ke Puskesmas Surabaya. Hari kedua di Surabaya, dan kali ini kita akan langsung berkunjung ke Pusvetma yang ada di kota Surabaya juga tentunya untuk melihat seperti apa aktivitas di sana dan juga apa saja fasilitas yang ada di Pusvetma Surabaya. Pusat Veteriner Farma atau sering kita sebut Pusvetma berada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dan kali ini aku udah janjian langsung dengan Pak Edi Budi Susila MSI. Beliau adalah Kepala Pusat Pusvetma yang sempat aku temui beberapa waktu lalu. Bentar lagi kita akan sampai di Pusvetma Surabaya untuk melihat seperti apa aktivitas yang ada di sana. Mas, agak minggir deh, itu kayak Pak Edi deh mas. Oke, gue turun sini aja deh. Apa Vetmales ini Pak?
dibuka untuk umum atau khusus? Pak, kalau di sini itu ini terbuka memang dari pagi gitu Pak ya? Artinya semua betul. orang bisa datang langsung, khususnya peternak gitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Jadi ini memang salah satu fasilitas kita sebagai unit layanan terpadu. Oke. Ya, jadi di unit layanan terpadu kita ini di situ fasilitasnya lengkap, di mana kita bisa melayani pelanggan mulai dari interaksi langsung maupun menggunakan aplikasi yang tadi kita sampaikan. Iya, Petmalens itu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Dari tadi kan saya udah keliling nih sama Bapak untuk melihat luasnya 12 hektar gitu Pak ya. Tapi saya belum dengar sejarah berdirinya Puspetma ini dulu awalnya gimana sih Pak? Ya, jadi Puspetma ini sebetulnya pertama kali didirikan itu untuk dedikasikan pengendalian wabah PMK di itu kan Indonesia udah lama pada banget saat itu ya Pak ya. 1952 didirikan pertama kali di Jakarta. Terus kemudian dalam perkembangannya karena memang dalam proses produksi vaksin PMK itu membutuhkan hewan donor dan hewan coba yang sebagian besar ada di Jawa Timur, terutama dari Madura, sehingga fasilitas yang dibangun kemudian ditempatkan di sini di Jalan Ahmad Yani di Surabaya. Kalau hari ini memang kita kan tahu Pak, Jawa Timur juga cukup besar begitu, cukup banyak peternak yang ada di Jawa Timur. Apakah saat itu ketika wabah PMK di 50 tahun yang lalu itu juga sama Pak, bahwa Jawa Timur juga menjadi wilayah terbesar untuk peternak? Iya, betul. Karena awal munculnya wabah PMK itu kan tahun 1886, masih zaman kolonial, di mana pada waktu itu Belanda mendatangkan sapi perah dari Eropa, kemudian dipelihara di Malang. Ini salah satu munculnya dari Malang ini Pak ya? PMK pada saat pertama kali muncul di Indonesia itu di Malang tahun 1886. Oke, kadang-kadang kita tuh bolak-balik dengar PMK begitu ya, tanpa kita ketahui bahwa ternyata hari ini tuh ternyata ada Puspetma sebagai garda terdepan untuk masalah-masalah untuk khusus hewan yang terkait dengan yang menular begitu ya Pak ya. Sebenarnya seberapa penting sih Pak peran Puspetma sendiri terkait dengan pengendalian hewan-hewan dengan penyakit menular ini Pak? Ya, jadi Puspetma ini memang merupakan satker UPT Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas untuk pengendalian wabah penyakit hewan menular strategis yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan itu ada Bio Farma, kalau di Kementerian Pertanian itu ada Puspetma. Itu yang biasanya kita gunakan sebagai branding menjelaskan kepada masyarakat awam bahwa memang Puspetma ini satu-satunya lembaga milik pemerintah yang ditugaskan untuk mensupport sistem kesehatan hewan nasional dengan memproduksi vaksin, antigen, antisera dan bahan diagnostik lainnya yang digunakan untuk pengendalian wabah penyakit hewan menular strategis di Indonesia itu secara menyeluruh dalam satu wilayah Republik Indonesia. Jadi tugas Puspetma ini wilayahnya adalah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Pak ya. Oke, ya sebelum dilanjut silakan minum. Siap Pak, terima kasih banyak. Ya, ini. Hari ini mungkin Puspetma kan konsennya untuk menangani penyakit-penyakit yang menular ya Pak ya. Tapi tentu ada harapan ke depan dari Puspetma sendiri. Apa Pak harapannya? Ya, harapan untuk Puspetma ini kan sesuai dengan tagline kita bahwa kita adalah produk yang bermutu untuk bangsaku dan berdaya saing global. Itu harapannya. Jadi kita lebih berkontribusi terhadap pengendalian wabah penyakit hewan tidak hanya secara nasional tapi secara internasional. Dan itu dari seluruh sektor Pak ya, tidak hanya seputar vaksin tapi yang lainnya juga. Iya, betul. Luar biasa. Pak, tadi kan Bapak sempat cerita ada denah yang memang ada di kantor ini karena luasnya besar banget gitu kan Pak, 12 hektar. Boleh nggak saya lihat denahnya di mana Pak? Oke, kita ajak nanti ke lobi. Di situ kita punya market, kita bisa melihat sebetulnya fasilitas-fasilitas yang di Puspetma itu apa saja.
dari market itu nanti kita bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan lokasi yang ada di Puskesmas. Oke, siap. Ayo Pak. Ya. Selain menghasilkan produk-produk yang bagus dan berkualitas, juga sederet penghargaan dan anugerah yang diterima karena prestasinya. Ini tadi yang saya sebutkan master plan Puskesmas, Oke, Pak. di mana kita bisa melihat seluruh bangunan dan lokasi Puskesmas yang 12 hektar berada di kota Surabaya. Kalau kita melihat untuk zona kita sekarang ada di kantor ini, dan kemudian yang warna putih ini adalah area untuk kantor dan laboratorium dan juga untuk fasilitas hewan uji, dan yang merah ini adalah untuk area perumahan dan juga fasilitas umum yang ada di Puskesmas, karena kan kita lihat ini satu kesatuan gitu ya. Iya. Nah, untuk produk kami juga di sini ada dummy yang bisa dilihat. Ini untuk produk kami, Mbak. Jadi ada beberapa produk yang terkait dengan tadi yang saya jelaskan untuk penyakit hewan menular strategis. Salah satunya adalah Jembrana, di mana Puskesmas ini menjadi produsen vaksin untuk penyakit Jembrana satu-satunya di dunia. Karena Jembrana ini hanya menyerang pada sapi Bali. Pak, karena yang lagi rame juga kita sering dengerin PMK, saya juga ingin tahu vaksinnya itu yang mana sih Pak? Oh ya, jadi untuk PMK kebetulan kita sudah memproduksi dan dalam proses untuk pendaftaran dan launching. Ini yang vaksin PMK Kementan. Harapannya nanti di tahun ini kita sudah bisa memproduksi 1 juta dosis dan digunakan untuk pengendalian PMK selain vaksin darurat yang telah didatangkan ke Indonesia. Jadi kita kembali untuk memproduksi vaksin PMK ini setelah hampir mungkin 40 tahun kita tidak memproduksi lagi. Harus bangga karena ini buatan Indonesia sendiri Pak ya. Jadi vaksin PMK ini adalah produk dalam negeri dan ini inovasi dan juga riset dari Puskesmas beserta tim Balai Veteriner yang ada di Indonesia. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk Puskesmas. Baik, oke, ini vaksin-vaksin yang memang produksi dari Puskesmas sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Selain ini kita bisa lihat apa lagi nih Pak? Apa yang ada di Puskesmas? Kita punya fasilitas layanan unggulan lainnya, yaitu kita punya Puskesmas Corner. Itu sebagai sarana kita untuk mempromosikan produk-produk Puskesmas dan juga melayani tamu yang berkunjung di Puskesmas. Oke, boleh kita langsung ke sana Pak? Iya, mari kita tunjukkan di atas. Naik ke atas, ya. Oke, siap Pak. Ya. Ini sapi-sapi ini lukisan karikatur sapi dari awal berdiri ya Pak ya? Iya betul. Jadi ini karena heritage tadi ya terkait dengan pengendalian wabah PMK di awal. Jadi ini ornamen-ornamen ini asli. Terus kemudian kita bikin inovasi di ruangan ini ada semacam untuk pelayanan publik tadi, Puskesmas Corner, di mana kita bisa melihat semua informasi yang terkait dengan Puskesmas ada di satu fasilitas ini. Oke, tidak hanya CCTV Pak, tapi di bawah ini kita juga lihat alat-alat yang ada di lab mungkin ya Pak ya? Ya, ini jadi salah satu display kita terkait dengan peralatan laboratorium yang memang ya mini museum gitu ya. Iya. Jadi ini peralatan-peralatan lama yang kita gunakan untuk proses produksi vaksin. Salah satunya mungkin yang terkait dengan kultur jaringan. Mungkin yang menarik bagi Puskesmas adalah memang keahlian kami adalah untuk melaksanakan produksi vaksin dengan dasar teknologi kultur jaringan. Oke Pak, tadi kan Bapak udah jelasin nih bagaimana kondisi lab begitu bahwa bisa dilihat secara real time. Tapi boleh nggak saya langsung ke sana untuk melihat seperti apa proses pembuatan vaksinnya? Ya, jadi untuk masuk ke fasilitas kita, sebetulnya ini kan fasilitas terbatas, tapi nanti kita dampingi oleh tim kami, karena untuk masuk ke fasilitas tersebut harus melalui protokol biosafety dan biosecurity. Kita sudah siapkan, nanti bisa didampingi oleh tim dari Puskesmas untuk masuk ke fasilitas itu. Terima kasih banyak Bapak. Karena tadi udah dapat izin dari Pak Edi untuk bisa langsung ngecek seperti apa kondisi labnya, tentu dengan protokol yang harus disertakan begitu ya, harus sesuai dengan protokol yang disiapkan di lab dan nanti juga akan didampingi sama tim ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Saya izin langsung geser ke lab ya Pak ya? Silakan. Terima kasih Pak. Labnya di belakang ya?
Nah, sesuai dengan izin yang sudah diberikan oleh Pak Edi tadi, jadi sebentar lagi saya dan juga Bu Iin akan segera ke lab untuk melihat seperti apa proses pembuatan vaksin di Puskesma. Sekarang kita ke sana? Ayo. Jadi sebelum kita masuk untuk melihat seperti apa proses pembuatan vaksin di dalam laboratorium, ada SOP yang harus kita patuhi, yaitu menggunakan APD lengkap seperti ini. Kita langsung saja ketemu sama Bu Iin. Ini adalah ruang produksi. Oke. Kami di sini memproduksi vaksin PMK. Iya. Vaksin PMK ini diproduksi dengan menggunakan seed atau virus isolat lokal. Oke. Ya. Dan ini adalah proses produksinya. Teman-teman produksi sedang melakukan kegiatan tanam. Apa yang disebut tanam itu adalah di mana kami menggunakan media kultur Oke. sel sebagai Iya. media penumbuh, ditanami dengan virus PMK. Oke. Nah, setelah itu saya ditanam, kemudian dieramkan, istilah kami diinkubasi. Iya. Setelah itu tumbuh secara Alami optimal. ya, Bu, ya? Ya. Ya. Setelah itu baru kita panen. Untuk alat-alat yang digunakan juga pastinya kalau Puskesma sudah menggunakan alat yang super canggih ya, Bu ya? Iya. Ya, karena produksi vaksin PMK lokal ini, kami menggunakan metode sel BHK21 monolayer namanya. Iya. Itu menggunakan dua metode, satunya menggunakan roller bottle yang botol bulat itu. Iya. Kemudian yang satu lagi dengan menggunakan sel faktori yang terdiri dari 10 layer. Oke. Itu dua metode Yang lagi di bawah ini ya, Bu ya? tapi sama-sama menggunakan sel BHK21 monolayer. Oke, luar biasa. Jadi memang Puskesma ini selain memproduksi vaksin PMK yang mungkin lagi rame belakangan ini ya, tapi juga memproduksi vaksin rabies, lalu juga antrak dan penyakit-penyakit terhadap hewan, khususnya apalagi penyakit-penyakit yang menular. Terima kasih banyak Ibu sudah diajak keliling di sini. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang Iya, jelas saya- kepada masyarakat. Oke, baik. Jadi memang kita harus menggunakan APD super lengkap seperti ini karena memang yang namanya masuk ke laboratorium nggak boleh sembarangan. Ini pun tadi kita juga cuma bisa melihat dari depan saja, Bu ya, bagaimana proses pembuatan vaksin PMK. Dan sebentar lagi kita geser ke tempat satunya untuk melihat seperti apa proses pembuatan vaksin Jembrana. Ikutin terus. Mbak Aulia, ini Bu Jamila, nanti akan ditemani oleh Bu Jamila. Iya. Ya, dalam rangka kalau mau melihat kegiatan di dalam kandang karantina vaksin Jembrana. Oke, jadi saya tinggal ganti ini, Bu ya. Iya, untuk- nanti akan mengenakan APD seperti yang dipakai oleh Bu sebutannya Jamila. apa, Bu? Kettle pack ya? Kettle pack atau wear pack? Wear cup ya. Oke. Ya. Baik, Iya. Bu, terima kasih Silakan, banyak sudah sama-sama. diantarkan ke sini. Selanjutnya Ya. saya lanjut sama Bu Jamila. Terima kasih Silakan, banyak, Ibu. sukses selalu. Iya. Ayo, Bu. Ya. Mbak, kita masuk ke dalam yuk. Oke. Ya. Nah, ini nanti kita mau melaksanakan pengambilan darah. Oke. Terus kemudian ada perlakuan pre-treatment terhadap sapi Bali untuk donor, untuk produksi vaksin Jembrana. Oke. Namanya vaksin CDVET. Untuk memudahkan kita melaksanakan pengambilan darah, Iya. kita laksanakan pre-treatment juga, nanti ada pengobatan sama obat cacing, ada vitamin, ada antibiotik juga, seperti itu. Nanti terus kemudian dilakukan pengkodean sesuai dengan nomor ear-tag-nya dari masing-masing sapi ini. Karena mereka masing-masing menggunakan ini, Bu ya. Iya, betul. Jadi ada identitasnya masing-masing seperti ini. Gitu. Jadi sebentar lagi kita akan melihat seperti apa proses penyuntikan vitamin terhadap sapi, di mana sapi ini adalah sapi-sapi yang sedang dikarantina untuk proses pembuatan vaksin Jembrana. Iya, betul. Oke, kita akan melihat seperti apa prosesnya. Ini dimasukkan ke kandang jepit ya, Bu ya? Iya, betul. Untuk mempermudah Untuk pelaksanaannya. mempermudah, iya. Untuk handlingnya. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana sapi yang dilakukan suntik vitamin. Jadi memang kalau sapi yang sedang dalam masa karantina itu mendapatkan perlakuan khusus, salah satunya adalah
suntik vitamin yang memang harus dilakukan terus-menerus ya Bu Iya. ya untuk sapi ini. Vitamin, antibiotik, Vitamin, obat cacing. antibiotik, oke. Iya. Itu proses-prosesnya Bu ya Iya. selama masa karantina. Betul. Ibu terima kasih banyak, saya sudah didampingi di sini. Iya, sama-sama. Ibu silakan kembali melanjutkan aktivitas. Saya izin keluar dulu Bu ya. Siap, terima kasih banyak. Oke. Oke, tibalah kita di penghujung acara setelah kita berkeliling melihat bagaimana suasana yang ada di Puspetma Kota Surabaya. Di mana Puspetma ini berada di bawah naungan dari Dirjen Peternakan dan Kedokteran Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Semoga tayangan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya dan akhir kata, hewan sehat, rakyat selamat, negara kuat. Dadah.